Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya di dalam belas kasihan Tuhan yang besar, Engkau berkenan untuk karuniakan kepada kami Kristus Yesus yang dikabarkan melalui pemberitaan firman Tuhan secara verbal. Kristus yang akan dipersekutukan dengan kami melalui iman yang dikaruniakan oleh Allah Roh Kudus. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah ceramah atau khotbah yang dipersiapkan oleh hamba Tuhan. Karena khotbah bisa bagus dan menyenangkan kami. Khotbah juga bisa jelek dan mengesalkan atau membosankan kami, namun tidak membawa kehidupan kami kemana-mana di hadapan-Mu. Mohon Tuhan berkenan untuk pimpin, karuniakanlah kepada kami firman-Mu yang berkuasa itu ya Tuhan. Terima kasih kiranya nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari kitab Ester pasal yang ke-7. Hari ini kita akan membaca kitab Ester pasal yang ke-7 dan Ester pasal 8 mulai ayat 7 sampai dengan 17. Total ada 21 ayat, saudara. Mari kita bersama-sama melihat dari kitab Ester, saudara. Pasal yang ke-7. Mari kita baca secara bergantian, saudara. Saya akan membacakan pasal 7 ayat 1, saudara membacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan pasal 8. Nanti kita akan mulai dengan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Pertama Ester 7 dulu, saudara. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Bertanya pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Ester, sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Maka bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkalah titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakanlah dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Kita bersama-sama melihat di dalam pasal 8, saya bacakan ayat 7, saudara membacakan ayat 8, demikian seterusnya. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan. Pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dituliskan surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja.
Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakan di pekudaan, dikirimlah surat-surat. Yang isinya, Raja mengizinkan orang-orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu. Atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai kain ungun tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan itu bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikianlah juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat dimanapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hati gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, saudara tahu Cak Nun, saudara? MH Ainun Najib. Suatu kali dia mengadakan satu buah ceramah, saudara. Dan di dalam ceramahnya itu ada sindiran-sindiran kepada pemerintah yang dianggap tidak becus lah, kurang lebih seperti itu. Lalu dia mengatakan dalam bahasa Jawa, saudara, ngurus Indonesia itu sebetulnya tidak susah. Ngurus daerah-daerah dan kota-kota di Indonesia itu tidak susah. Karena apa? Rakyat Indonesia itu tuntutannya tidak banyak. Yang penting tim sepak bolanya menang udah beres. Dan orang-orang ketawa, saudara, pakai bahasa Jawa. Yang penting bal-balan menang wis seneng kabeh, gitu bahasa Jawanya, saudara. Dan sedikit banyak di antara kita mungkin bisa mengaminkan, saudara. Ya, ada orang-orang yang memang punya ambisi sangat besar, punya visi yang tajam. Tapi sebagian besar masyarakat ya begitu, saudara. Saya pernah tinggal di Malang, saudara. Dan kalau Arema menang, saudara, itu bisa 1 minggu penuh, itu kayaknya kota berbahagia, saudara. Nggak usah pun begitu, saya aja begitu, saudara. Cuman saya bukan Arema atau Persebaya, saudara, karena saya keliling-keliling, saudara. Buat saya tim impian AC Milan. Beberapa tahun yang lalu ketika dilatih sama Stefano Pioli, saudara, AC Milan pernah menjadi juara, saudara. Ketika AC Milan jadi juara, saudara, saya break dari pattern intermittent fasting saya, saudara. Maka pagi-pagi pergi ke morning bakery, sengaja tuh, pesan makanan, kopi, lalu sambil angkat kopi sendirian, saudara, kayak orang gila begitu, saudara. Forza Milan, minum kopi, saudara. Konyol sekali, saudara. Tetapi ya, masyarakat banyak seperti itu, saudara. Oleh karena itu sebetulnya ngatur sebagian besar masyarakat itu gampang. Tuntutannya tidak banyak-banyak banget, saudara. Saudara, apa yang dikatakan sama Cak Nun ini, saudara, itu mirip dengan ucapan satu orang penyair dari Roma, saudara. Namanya adalah Juvenal. Ini sekitar abad pertama, abad kedua Masehi, saudara. Penyair ini mengatakan bahwa Romawi itu jarang betul-betul menyentuh akar permasalahan di dalam pemerintahan. Romawi itu cuman memberikan roti dan sirkus. Bread and circus. Jadi untuk mengatur masyarakat, aduh gampang saja. Masyarakat itu kasih saja tontonan, sirkus, gladiator, seneng dia hati. Kasih roti, ya pokoknya perutnya nggak kelaparan. Sementara mereka tidak kelaparan dan mereka dapat sirkus, mereka nggak akan sampai mempertanyakan hal-hal yang begitu mendalam. Ideologi kerajaan lah, urusan diskriminasi lah, urusan korupsi lah, sistem pengupahan yang tidak adil, disparitas, kesenjangan sosial. Mereka nggak akan nanya. Yang penting perutnya kenyang, hiburan cukup. Sebagian besar masyarakat ya begitu. Kalau Anda itu ngatur daerah-daerah di Indonesia, kasih dangdutan sering-sering, sudahlah. Mereka nggak akan terlalu banyak protes. Dan ya dalam banyak hal itu benar, saudara. Terapeutik saja, nggak betul-betul menyentuh akar masalah, saudara. Dan sebagian besar di antara kita, termasuk orang-orang Kristen, jangan-jangan ya dalam banyak hal agak mirip. Termasuk ketika kita membaca kitab Ester, saudara. Saudara, sampai dalam titik yang kita baca ini, saudara, kitab Ester itu tampaknya sudah memberikan satu belokan tajam yang menyenangkan kita, saudara.
Waduh, tadinya orang Yahudi kelihatannya, aduh nasibmu berat betul. Sekarang penguasa, wapres loh saudara. Wapres, dan pada waktu itu saudara, wapresnya bukan ban serep ya saudara. Karena rajanya berlaku seperti kayak ban serep. Raja Ahasiweros adalah raja yang tidak pernah dicatat di dalam kitab ini saudara. Membuat keputusan sendiri. Setiap kali mau bikin keputusan, bingung-bingung nanya. Sida, panggil. Saya kepingin nasihat gitu saudara. Ini terus saja itu, raja tidak decisive. Tidak betul-betul bisa buat keputusan sendiri saudara. Dan pada waktu itu yang akhirnya membuat keputusan besar adalah wapres. Wapresnya adalah Haman, orang Agag, keturunan dari bangsa Amalek saudara. Dan Haman membuat keputusan bahwa semua orang Yahudi 11 bulan lagi, tanggal 11 bulan Adar, di seluruh kekaisaran Persia, mulai India sampai Ethiopia, 127 provinsi, semua orang Yahudi harus dihabisi. Hai tetangga-tetangga, hai semua musuh-musuh orang Yahudi, akan mendapatkan dana dari kerajaan, mendapatkan backup dari kerajaan. Habisi semua orang-orang Yahudi. Wah, ini sentimen antisemitisme sudah disiarkan terus-menerus sudah. Anda bayangkan ya kalau sentimen antisemitisme disiarkan terus selama 11 bulan ke depan sudah. Bulan ke-11 itu tentu saja Haman bisa cari saudara orang-orang yang akan menjadi minister of propagandanya dia saudara. Bisa cari itu gobels-gobelsnya saudara untuk bikin orang-orang benci sama orang Yahudi. Saya masih sangat terkesan dan sambil sedih saudara ketika lihat satu buah dokumenter saudara tentang bagaimana antisemitisme, anti Yahudi itu bisa diserukan di mana-mana saudara. Suatu kali saudara ketika orang Yahudi itu dibariskan saudara, mau dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi saudara. Itu rakyat ya di pinggir jalan tuh, orang-orang Eropa ya, orang-orang Jerman ya, bisa berteriak-teriak ya, matilah Yahudi, matilah Yahudi. Termasuk bocah-bocah kecil saudara usia 3-4 tahun. Anda lihat anak-anak batita kita saudara ya, tampangnya lucu-lucu, rambutnya dikepang-kepang, pipinya kemerah-merahan sambil teriak di dalam bahasa Jerman, matilah Yahudi, matilah Yahudi. Wow, yang namanya propaganda itu bisa semenakutkan itu saudara. Orang itu bisa dicuci otak sampai habis-habisan. Dan Haman tentu saja bisa melakukan itu saudara. 11 bulan ke depan orang-orang Yahudi akan dihabisi. Aduh, keadaannya orang-orang Yahudi pada waktu itu begitu menakutkan. Haman yang berkuasa saudara. Tetapi saudara, Tuhan Allah mengorkestrasi satu buah tindakan yang susah untuk dibayangkan. Tiba-tiba saja raja insomnia, gak bisa tidur. Dan ketika gak bisa tidur, bukannya panggil tukang pijet, bukannya panggil penari, bukannya minta wine, malah minta dibacakan buku sejarah. Mungkin kalau baca buku sejarah ngantuk jadi tidur ya gitu ya. Setelah dibacakan buku sejarah, malah dia itu tertarik sama satu buah bagian peristiwa yang terjadi sekitar 4-5 tahun yang lalu. Jauh betul. 4-5 tahun yang lalu raja itu hampir dibunuh sama Bigtan sama Teresh. Tapi ada yang menyelamatkan raja. Siapa yang menyelamatkan saya? Izin raja, yang menyelamatkan namanya Mordekai. Oke, Mordekai sudah dikasih hadiah apa? Izin raja, belum dikasih hadiah apa-apa. Loh, belum dikasih hadiah. Kalau gitu harus dikasih hadiah nih. Hadiahnya apa? Mikir, bingung, gak berani bikin keputusan lagi. Ahasiweros sudah. Dan kok ya pas pada waktu itu sudah ada Haman. Haman tiba-tiba saja pagi-pagi buta sudah itu datang ke dalam outer court sudah di dalam istana kerajaan. Lalu raja bingung-bingung cari nasihat siapa ya? Semua udah bobok begini. Ada nggak di sana yang masih ada? Ada. Siapa? Haman. Oke, panggil masuk. Dan Haman ini biasa sudah. Orang suka flexing dan super GR. Lalu raja berkata gini, saya ingin memberikan hadiah kepada orang yang saya sangat hormati. Apa kira-kira yang saya bisa berikan kepada dia ya? Haman pikir, siapa itu kalau bukan gua? Manusia paling terhormat seluruh negeri adalah saya. Oh Tuhan, araklah dia seluruh kota, pakai itu kereta kerajaan, lalu serukan, inilah yang namanya orang dihormati raja. Lalu raja bilang, oke, lakukanlah itu kepada Mordekai. Langsung Hamannya, waduh stres sekali sudah. Aduh ini orang yang suka flexing, disuruh memfleksikan orang lain, wah itu paling berat sudah. Orang yang suka menyombongkan diri disuruh memuji-muji orang lain, itu sangat berat sekali sudah. Apalagi ini Mordekai sudah. Ini satu orang yang dia bikin keputusan untuk menghabisi semua orang Yahudi. Sebel sekali hatinya dia sudah. Tapi yang mau gak mau harus sudah. Maka Haman sudah keliling kota sambil berseru. Inilah orang yang dihormati raja. Inilah orang yang dihormati raja. Mari sebutkan namanya. Kur ya. 1, 2, 3. Siapa? Mordekai. Nah gitu sudah. Haman sambil dengar Mordekai. Hatinya itu jatuh. Grut gitu sudah. Itu kalau dopaminnya tadinya memuncak. Habis betul sudah. Pulang pucet sudah. Dan di dalam Ester pasal 6 ayat 11 kita mendapatkan catatan seperti ini. Saya bacakan ya. 11 sampai 14. Haman mengambil pakaian dan kuda, dikenakan pakaian kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu.
Sedang ia menyerukan di depannya, beginilah yang dilakukan orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Haman pulang kepalanya tutupin, gitu saudara. Lalu saudara, Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabat-sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malah engkau akan jatuh benar-benar di hadapan yang diadakan oleh Esther. Puji Tuhan. Tuhan akhirnya mengorkestrasi ini semua. Tuhan memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Puji Tuhan, senang kita saudara. Anda bayangkan yang melihat Haman itu tutup mukanya sambil nangis-nangis saudara. Lalu istrinya datang bukannya menghibur. Sahabat-sahabatnya bukan datang menghibur. Sahabat-sahabatnya datang dan ngomong, wah kalau gitu ya susah bro. Mati lu. Kalah lu sama musuhmu. Mati lu. Istrinya ikut bilang begini saudara. Oh ini makin stres saudara. Buat kita. Para pembaca kitab Esther, puji Tuhan. Tapi saudara, kalau kita mau coba untuk lihat secara lebih mendalam saudara, ini kan terapeutik saja ya saudara. Bahkan kalau kita mau coba untuk teliti baik-baik saudara keadaannya saudara. Keadaannya orang Israel, keadaannya orang Yahudi, keadaan Esther dan Mordekai sedikit pun tidak jadi lebih baik saudara. Kenapa? Coba lihat saudara. Mordekai baru saja diarak keliling kota. Artinya modal terakhirnya dia habis. Mordekai itu punya modal besar saudara. Modal besarnya adalah dia pernah menyelamatkan raja. Itu menjadi satu buah kartu yang sangat mahal tuh. Dia pernah menyelamatkan raja. Ada di dalam catatan kerajaan saudara. Tapi sekarang saudara, semuanya sudah dihabiskan untuk apa? Untuk arak-arakan. Waduh itu modal besar dihabiskan untuk sesuatu yang Mordekai juga nggak terlalu suka banget saudara. Yang suka dibegitukan tuh Haman bukan Mordekai. Apa gunanya diarak-arak saudara? Ini seperti kayak Anda punya modal besar sekali dipakai untuk bikin pesta, semuanya tepuk tangan kepada Anda, terus setelah itu modal bisnis Anda habis. Ini kan kita sebel sudah. Anda punya anak. Anak gue ini mau saya suruh bisnis. Supaya dia bisnisnya bisa lancar, saya suntikan modal dulu. Kasih modal yang gede. Nak, saya kasih kamu modal besar. Berapa Pak? 10 M. Oh, terima kasih Papa. 10 M. Terus 10 M-nya dia pakai sama dia aja. Undang seluruh temannya, seluruh dunia diundang sudah. Dipakai untuk seluruh temannya itu pokoknya memuji-muji dia apa semua tepuk tangan, wah kamu bagus nih, kamu hebat nih. Oke, dananya semuanya habis sudah. Setelah pulang, oke, mulai bisnisnya. Oke, sisanya uang kemarin kamu pakai buat pesta berapa? 11 M. Yang 1 M gimana? Utang. Papanya kan bisa stres sudah. Ini dananya kemarin habis semua, habis. Ini kan gila sudah ya. Mordekai sudah, buat apa dapat arak-arakan seperti ini sudah? Ada keputusan kerajaan untuk memusnahkan semua orang Yahudi, termasuk Mordekai adalah orang Yahudi. Sekarang Mordekai cuma dapat arak-arakan saja, buat apa saudara? Bagi orang yang tidak suka mendengarkan tepuk tangan seperti ini, gak ada artinya apa-apa saudara. Saudara tanya sama saya, Pak kamu better dapat 1 piring nasi goreng yang sangat enak, atau ditaruh di tengah-tengah stadion, lalu ada 10.000 orang yang berseru, Eko, ya nasi goreng. Ya lebih enak tuh. Atau AC Milan menang gitu. Aduh itu jauh lebih menyenangkan tuh. Daripada dia dapat arak-arakan seperti ini. Haman mungkin suka sudah. Mordekai buat apa sudah? Maka sekarang sudah. Mordekai sudah tidak punya kartu apa-apa lagi sudah. Arak-arakannya sudah terjadi sudah. Dan coba kita lihat situasi yang lain sudah. Haman posisinya dia apa? Tetap wapres. Posisinya Haman jadi turun. Ya enggak, Haman tetap wapres. Cincin kerajaan itu ada dalam tangannya Haman. Haman adalah orang nomor 2 di kerajaan. Dia tetap jadi orang nomor 2 kerajaan, saudara. Itu yang pertama. Kedua, deklarasi. Bukan cuma deklarasi ya, undang-undang. Undang-undang yang memutuskan bahwa orang Yahudi harus dihabisi pada tanggal 13 bulan Adar. Undang-undangnya masih tetap. Dan itu adalah undang-undang yang tidak bisa ditarik. Saudara, ingat kan ya saudara, peristiwanya Daniel di Goa Singa. Daniel itu kok masuk ke dalam Goa Singa karena apa sih? Karena rajanya kena trik. Rajanya kena trik sama orang-orang di bawahnya dia. Mengatakan, oh tuanku raja, mari kita bikin undang-undang orang Media dan Persia. Yang tidak mungkin dibatalkan oleh apapun, dimateraikan dengan cincin raja. Bahwa siapapun saja berdoa atau minta apapun saja kepada siapapun saja. Ya, whoever, minta whatever kepada whoever, dalam waktu 30 hari selain kepada raja, masukkan dia ke dalam Goa Singa. Raja pikir, oh bagus juga ya, keren juga ya saya. Oke, lakukan itu. Daniel langsung berdoa sudah kepada Yahweh. 1 hari 3 kali di soto rumahnya menghadap ke Yerusalem.
Langsunglah dia ditangkap saudara. Dan setelah itu raja tahu, wah saya ditipu nih. Dan langsung ajudan-ajudan di bawahnya bilang, ketahuilah tuanku raja, keputusan seperti ini gak bisa ditarik oleh siapapun saja. Sudah dimateraikan dengan cincin, raja langsung lemes sudah. Ini raja sudah super pro kepada Daniel sudah. Tapi gak bisa apa-apa sudah, undang-undang kok. Yang bisa dilakukan apa? Pagi-pagi lemes-lemes pergi di depannya goa singa sambil teriak, sambil tanya lemes-lemes. Ya Daniel, Tuhanmu yang kamu sembah dengan tekun itu, apakah dia sanggup melepaskan engkau? Dari dalam Danielnya jawab sudah. Mestinya dalam-dalam dengar, udah tinggal pergi aja sudah ya. Danielnya habis sudah. Tapi dari dalam Danielnya masih berseru, ya Tuanku Raja, kekallah hidupmu. Wah ini membahagiakan sekali sudah. Tapi itu kitab Daniel. Kitab Daniel memang isinya yang mujizat-mujizat kayak gitu sudah. Sadrak, Mesak, Abednego itu masuk ke dalam smelter sudah. Smelter yang dipanaskan melebihi SOP. Sampai-sampai orang yang masukkan pun ikut kebakar sudah. Ini kan kacau banget sudah. Tapi ya Sadrak, Mesak, Abednego setelah keluar sudah. Bukannya tidak kebakar, bau kebakar pun gak ada sudah. Satu-satunya yang kebakar adalah tali yang mengikat mereka sudah. Tapi itu kitab Daniel. Kitab Daniel adalah kitab yang isinya itu Tuhan bekerja dengan begitu hebat di tanah pembuangan. Dengan mujizat-mujizat yang sangat dahsyat. Kitab Ester berbeda sudah. Kitab Ester menunjukkan kepada kita satu buah dunia di mana manusia itu seperti kayak sudah lupa Tuhan dan Tuhannya pun juga seperti kayak tidak bergerak apa-apa sudah. Jadi saudara sekarang berharap mujizat apa? Nanti tanggal 13 bulan Adar tiba-tiba pedang orang-orang yang mau membunuh orang Yahudi jadi jelly semua atau gimana saudara? Nggak cocok sama kitab Ester saudara. Jadi saudara, keadaan seperti ini sudah sebetulnya ya tidak menolong apa-apa. Memang sih Hamannya kelihatan sedih, kelihatan kalah, sudah mengeluh-elukan Mordekai, tapi sudah dalam hati kan dia bisa tunggu beberapa bulan lagi ya, tanggal 13 bulan Adar, nanti semua orang Yahudi dihabisi dan Mordekai saya cincang-cincang. Bisa begitu kan saudara ya, masih bisa begitu dia saudara. Karena keputusan tidak berubah dan posisinya Haman tetap ada dalam posisi yang paling tinggi. Jadi ini semacam kayak bread and circus belaka, kelihatan seneng-seneng. Saudara, Anda pernah nggak saudara merasa hubungan Anda dengan Tuhan seperti itu? Kita datang kepada hamba Tuhan, konseling, atau berdoa, atau baca Alkitab, saat teduh. Anda kan disuruh saat teduh itu setiap hari. Baca buku-buku yang bagus setiap hari. Setelah membaca buku, basah kerohanian. Atau setelah konseling dengan hamba Tuhan, basah kerohanian. Rasanya, betul, saya sungguh-sungguh dikuatkan. Tapi, kalau coba dilihat-lihat lebih mendalam, ya gak ada yang berubah. Situasi gak berubah. Sugesti di dalam hati saya saja yang berubah sedikit. Oleh karena itu Anda disuruh setiap hari sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan ngerti kuncinya itu. Disuruh setiap hari kalau bisa pagi dan sore. Ya kan? Kalau saat teduhnya Charles Spurgeon kan pagi dan sore sudah. Judulnya morning and evening sudah. Masing-masing ada sudah. Karena tahu sudah kalau pagi doang kurang sudah. Sekarang dosisnya mesti ditambah tuh. Kita kekurangan dosis Tuhan. Kekurangan placebo effect sudah. Sudah tahu placebo effect sudah. Kalau Anda sakit pergi ke dokter. Ketemu sama dokter. Dokternya lihat begini, oh ini mah nggak apa-apa, 25% sembuh sudah. Ya kan, itu namanya placebo effect sudah. Tapi Anda pulang nggak minum antibiotik, ya sakit terus sudah. Perlu 75%-nya selesaikan dengan antibiotik. Sekarang sudah antibiotiknya nggak ada. Kita baru saja melihat ya Mordekai ditepuk tangani orang, Mordekai. Lalu Haman mengatakan, Mordekai hebat. Tapi keputusannya tetap, Haman tetap adalah wapres. Dan setelah ini, pada bulan 12 ya, pada bulan Adar, tanggal 13, orang Yahudi tetap akan dimatikan. Gak menolong apa-apa itu sudah. Terapeutik saja. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, sepertinya kayak ya terapeutik saja. Hamba Tuhan ngomong begini, ngomong begitu. Sabar ya Pak, sabar ya Bu, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Kadang-kadang kita dikasih lagu, dia buka jalan. Pada waktu tidak ada jalan. Jalan Tuhan tepat pada waktunya. Kita diajak ngomong seperti itu, sudah. Langit basah-basah, sudah. Setelah pulang, sudah, ke rumah kembali, mulai efek placebonya hilang sudah, yang dihadapi sehari-hari tetap sama. Keadaan bahkan kadang-kadang lebih buruk sudah seperti ini, sudah keadaan lebih buruk. Maka sudah dalam keadaan seperti ini sudah masih butuh antibiotik dan antibiotik yang mereka miliki saat ini cuman ester. Oh tapi ester faktor penting sudah. Bagaimanapun juga ester faktor penting kan ya. Pertama dia cantik. Kedua kecantikannya dia itu sudah di enhance sudah ya. Ini sudah apa ya? Diedit sedapat mungkin sudah, kecantikannya dia sampai menjadi secantik-cantiknya sudah. Kecantikan kerajaan ya, dikasih luluran macam-macam, dia super cantik dan raja suka dengan perempuan cantik. Selanjutnya lagi sudah ya,
Esther ini juga kelihatannya juga lumayan pintar ngomong, saudara. Jadi kita melihat gejala-gejalanya kayaknya Esther dikabulkan deh. Bisa ini menyelesaikan masalah. Pertama dia minta datang kepada raja dikasih tongkat emas. Setelah itu minta, oh raja kalau engkau mau datang ke dalam pesta saya. Datang satu kali pesta masih dibilang lagi, besok kalau kamu mau mengabulkan permintaan saya datang lagi ke dalam pesta yang kedua. Mau lagi, wah ini gejala bagus, Esther ini masih oke. Tapi saudara, kita perlu ingat loh, yang didatangi sama Esther ini adalah Raja Ahasiweros, Xerxes, saudara. Saudara, ada catatan dari seorang sejarawan Yunani, saudara, namanya Herodotus, tentang Ahasiweros atau Xerxes. Saudara, banyak di antara kita sudah pernah nonton film 300 ya, saudara. Tentu itu campur mitologi dan lain sebagainya. Tapi itu kan ada peristiwa sejarahnya, saudara. Battle of Thermopylae. Jadi ketika Persia mau menundukkan Eropa, saudara, mau masuk ke Yunani, saudara. Nah, saudara, di dalam marching pasukan mereka, saudara. Ketika pasukan Persia itu datang dengan pasukan yang katanya 1 juta, ya mungkin nggak 1 juta lah, saudara ya. Tapi marching pasukan 1 juta orang katakanlah ya. Tentu tidak 1 juta lah, saudara. Mungkin berapa ratus ribu, saudara. Itu kan eksegerasi, saudara. 200 ribu atau kurang dari 200 ribu lah, saudara. Tapi pasukan gede sekali, saudara. Marching, akhirnya, saudara, pada mau ke Eropa, saudara. Mereka sampai di wilayah Asia Minor. Sebelum nyebrang ke Eropa, saudara. Lewat di tempat yang daerah namanya Frigia, saudara. Di sana, saudara, raja bertemu dengan seorang pembesar, seorang bangsawan yang sangat terkenal. Bisa dikatakan ini adalah mungkin orang nomor 2 paling kaya setelah kaisar sendiri, saudara. Namanya adalah Pythius. Lalu saudara, Pythius melihat ada satu buah marching pasukan yang gede sekali. Dia ngomong sama raja, raja, saya akan dukung ekspedisi militer ini. Saya akan sumbangkan emas sebanyak 3,9 juta derik. Itu kalau zaman sekarang saudara, angkanya kira-kira 33 ton emas. Jadi saudara, Pythius ini mengatakan kepada raja, Raja Persia yang terhormat, Raja Ahasiweros, kamu mau bertempur menghadapi Leonidas dan teman-temannya, begitu saudara. Pasukan Sparta itu ya, nanti kamu mau menundukkan Yunani. Sekarang saya sumbang kamu 33 ton emas. Lalu saudara, Raja Ahasiweros bilang begini, oh saudaraku, begitu baik apa yang kau lakukan kepada saya. Gak usah sumbang saya, gua udah kaya. Saya sudah cukup kekuatan, 127 provinsi bro. Mulai daripada India sampai Ethiopia semuanya punya saya. Kamu mau sumbang saya? Aduh, tidak usahlah kamu menggarami lautan, gak usah. Kamu mungkin orang nomor 2, seluruh kekaisaran. Tapi gap antara orang nomor 1 sama nomor 2 itu langit dan bumi. Saya nomor 1, kamu nomor 2 gitu ya. Tapi nomor 1 sama nomor 2 itu bukan 1 sama 2 begini. 1 di sini, 2 di sini. Kamu jauh, saya punya seluruh India sampai Ethiopia kok. Mau nyumbang saya? Nggak usah sumbang saya. Saya sekarang justru sumbang kamu balik. Saya akan sumbang kamu 7.000 derik ton. Itu kalau apa ya saudara ya? Angka sekarang itu kira-kira 9,5 juta dolar loh saudara. Atau sekitar 158 miliar kalau kita kuruskan dengan harga emas sekarang saudara. 158 miliar. Jadi raja nyumbang segitu itu kan ya apa ya saudara. Nyumbang segitu kepada orang kaya ya courtesy aja lah. Seperti kayak mengatakan, dah kamu mau minta apa juga aku kasih saudara. Lalu saudara, di dalam catatan Herodotus saudara, ini mungkin kecampur ada mitologi dan lain sebagainya, tapi ini catatan sejarah saudara ya. Pythius akhirnya berubah pikiran saudara. Dia pikir-pikir, ini kayaknya perang bisa-bisa berbahaya loh. Namanya perang kan bahaya ya. Katanya ada gerhana macam-macam. Lalu besoknya dia ngomong sama Xerxes, Tuan, saya mendukung seluruh ekspedisi militermu. 5 anak saya ikut dalam ekspedisi militer ini. Tetapi boleh nggak minta anak saya yang paling tua? Koko paling gede, Koko nomor 1. Anak nomor 1 stay saja di rumah, supaya nanti bisa merawat saya pada waktu tua. 4 anak yang lain silakan ikut bertempur. Kalau kamu butuh uang juga saya akan dukung kamu. Ini raja yang baru saja ngasih 10 juta dolar saudara. Ini adalah raja yang baru saja memberikan ucapan kamu minta apa juga gua kasih. Dia mengatakan apa? Kamu minta 1 anakmu, enggak usah pergi perang. Yang dilakukan sama Ahasiweros adalah anak itu dibelah 2 saudara. Anak itu dibunuh, dibelah 2 saudara. Lalu seluruh pasukan yang akan marching pergi ke Yunani saudara, harus melewati potongan 2 ini saudara. Sekarang Esther berhadapan dengan raja kayak gini saudara. Tentu Raja Ahasiweros memang baru saja dia mengatakan setengah dari kerajaan kamu minta saya akan kasih. Saudara, saya beberapa kali pernah ngomong sama anak saya, nah kamu kalau ada 1 hari saja tidak berantem, 1 hari saja tidak berantem, kamu minta apapun akan kukabulkan.
Dan saya kira saya akan kabulkan betul-betul dia minta apa, Saudara. Karena saya tahu anak ini paling minta apa, Saudara. Jelly inako, Saudara. Itu sudah eskatologinya puncak, Saudara. Dulu ya, Saudara. Kalau sekarang saya tidak berani ngomong gini, Saudara. Sekarang bisa minta yang agak sedikit lebih aneh, Saudara. Tapi pada waktu itu, Saudara, permintaan maksimalmu saya pasti bisa kabulkan. Esther ini mau minta apa sih, Saudara? Ratu itu permintaannya apa paling-paling? Paling banter minta istana, bikinkan saya satu buah istana yang lebih besar dari ini, lebih daripada semua ratu yang lain. Ya oke lah, granted lah istana. Mau minta apa sih? Minta obat luluran yang agak lebih mahal gitu ya, minta apa? Macam-macam yang lebih bagus ya, perhiasan lebih baik. Kasihlah Esther, Saudara. Masa dia kepikir, Saudara, Esther mau mengatakan, kan nggak mungkin, Saudara. Kalau sampai Esther berani ngomong seperti itu, mungkin dia potong dua. Mungkin, Saudara ya. Nah, kita kan nggak tahu, Saudara. Jadi, Saudara, kita melihat keadaannya Esther pada waktu ini, Saudara, adalah satu buah keadaan yang sama sekali tidak aman. Kelihatannya sudah mendapat garansi dari raja, tapi rajanya ini adalah Ahasiweros. Mirip kan, Saudara ya, dengan keadaan kehidupan kita, Saudara. Kadang-kadang ya, kelihatan semuanya itu kalau habis ketemu sama hamba Tuhan atau habis mendengarkan satu buah renungan, begitu dikuatkan, iya betul, sungguh merasakan Tuhan hadir. Begitu berhadapan dengan keadaan realitasnya, Tuhan hadir di dalam khotbah sih betul sih kayaknya ya. Tuhan hadir di dalam konseling sih betul sih. Tapi di sini kok ya rumitnya makin lama makin rumit kayak begini. Esther harus berhadapan sama Ahasiweros, Saudara. Dan sekarang, Saudara, Esther akan mau ngomong apa, Saudara? Maka, Saudara, dengan sangat hati-hati, Saudara, dengan sangat hati-hati Esther berusaha untuk minta, Saudara. Dia mengatakan, "Oh Raja, jikalau diizinkan, karuniakanlah hidup hamba. Karuniakanlah hidup bangsa hamba." Raja bingung juga. Karuniakan hidup. Memangnya lu kenapa gitu ya? Karuniakan hidup, memangnya kamu kenapa begitu ya? Come on lah, ngomonglah yang jelas gitu. Lalu dia mengatakan, "Bangsa hamba sudah dijual untuk dimusnahkan." Raja langsung naik pitam ya. Loh, kamu berani menggaruk-garuk ke dalam pride utamanya raja. Pride utamanya raja kan ya ratunya dia. Kamu ada orang yang berani merancangkan kecelakaan bagi ratu. Siapa dia? Maka Saudara, raja mengatakan, bangsa hamba ini sudah dijual. Hamba juga sudah dijual. Kalau kami cuma mau dijadikan budak, saya nggak protes deh. Tapi kami mau dimusnahkan. Siapa orang itu? Orang jahat itu adalah Haman. Setelah itu, Saudara, ucapan ini gampang diucapkan? Tidak gampang, Saudara. Karena keputusan untuk menghabisi semua orang Yahudi itu adalah kepres. Keputusan raja, bukan kewapres. Gak ada keputusan wapres, gak ada keputusan Haman, Saudara. Haman yang orkestrasi segalanya, iya. Tapi, Saudara, keputusannya adalah keputusan raja. Pendek kata, Saudara, secara subtle ya. Esther tuh ngomong dengan cara yang begitu hati-hati. Dia mengatakan seperti ini, Saudara. Kalau tanpa sensor ya. Sensornya saya hilangin semua. Kira-kira seperti ini. Raja, sekarang saya mau mengajukan permintaan. Karena saya sedang mengalami satu buah komplikasi yang sangat sulit. Komplikasinya itu adalah karena engkau itu tolol ya Raja. Kamu itu bikin keputusan yang konyol sekali. Keputusanmu itu bikin saya, ratu, akan mati suatu hari nanti. Keputusanmu itu sudah kamu jadikan undang-undang di seluruh 127 provinsi. Dari semua orang dalam bahasa apapun saja kamu terjemahkan. IQ-mu itu berapa toja Raja? Manggil ratu kagak bisa dipecat. Setelah itu kepengen merahasiakan malah bikin kepres. Sekarang kamu mengangkat Haman bin Hamedata menjadi wapres. Setelah itu bikin undang-undang untuk bunuh semua orang Yahudi termasuk ratu. Kamu itu gimana Raja? Tapi tentu ya dia ngomongnya pakai sensor sudah, pakai filter sudah. Ya, filternya jadi, oh ya Tuanku Raja, tolong karuniakan hidup hamba dan hidup bangsa hamba. Jangan biarkan hamba ini dibinasakan. Bingung juga kan Raja, maksudmu ini apa sih? Lalu dia mengatakan tentang keputusan itu, keputusan tanggal 13 bulan Adar kami itu akan dimusnahkan keputusan untuk orang-orang Yahudi itu. Saya ini orang Yahudi dan Haman yang jahat ini, Saudara. Maka yang terjadi, Saudara, apa, Saudara? Yang terjadi adalah Ahasiweros setelah itu, Saudara, keluar, ngambek. Dengar keputusan itu dia ngambek, Saudara. Ini lihat ya. Dia tidak bisa bikin keputusan, Saudara. Anda bayangkan ya, nasibnya orang Yahudi digantungkan kepada seorang raja yang ngambek. Dan raja kalau ngambek bisa bikin keputusan seaneh apa, Saudara? Ini ya. Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Maka bangkitkah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Keluar dia dari taman istana, Saudara. Lagi dengarkan Esthernya ngomong, bukannya dia mikir, malah keluar, Saudara. Ngambek. Karena apa? Bingung juga, Saudara. Pertama, itu keputusan-keputusan dia. Kedua, itu keputusan dia tidak bisa tarik. Ketiga, kalau dia mau bikin keputusan untuk review keputusan yang itu artinya dia contradict himself, Saudara.
Kelihatan bodoh sekali, apalagi ini habis kalah lawan orang-orang Persia, saudara. Ini kan kelihatan sekali, saudara. Anda bayangkan ya, raja ini keluar, saudara, Raja Ahasiweros. Terus gimana, saudara? Gimana mau menyelesaikan masalah? Gak bisa menyelesaikan masalah apa-apa, saudara. Sekarang dari mana akan datang pertolongan bagi orang-orang Yahudi, saudara? Dalam keadaan seperti ini, saudara. Selanjutnya, kita melihat Haman ketakutan, saudara. Haman ketakutan, lalu dia bingung-bingung, saudara. Apa yang mesti dilakukan seperti ini? Datang menenangkan hati raja lagi marah sama saya. Lari, ya enggak mungkin, nanti dikejar. Ya udah, sekiranya adalah saya mohon saja kepada Esther. Maka dia memohon kepada Esther. Dan setting pesta pada waktu itu, sudah. Sudah, kalau membayangkan sekarang itu kalau pesta biasanya kita itu duduk di meja. Duduk di kursi dengan ada meja. Lalu makanan minuman ditaruh di meja, kita duduk di kursi, sudah. Tapi pesta pada waktu itu seringkali dilakukan dengan cara recline. Setengah tiduran, sudah. Dan di dalam istana ratu, sudah, ini kan harem, sudah ya. Tempat pelataran khusus perempuan yang adalah perempuannya raja, sudah. Tentu saja ada tempat beristirahatnya ratu. Dan Ratu Esther, sudah, seperti biasa, dia ya baringan, sudah. Bukan karena capek, tapi memang metode duduknya di sana pada waktu itu begitu, sudah, recline. Maka Haman berusaha untuk memohon kepada dia, sudah. Memohonnya tentu saja dia harus ada di kasur itu, di dalam sofa itu, di dalam tempat berbaringnya ratu itu, sudah. Di kakinya lalu dia memohon-mohon, "Oh, Tuan Esther, Ratu Esther, tolong selamatkan nyawa saya." Pada waktu itu, sudah, Raja Ahasiweros balik, lihat, loh, ini mau menggagahi ratu saya ini. Maka, sudah, dia bisa bikin keputusan. Sebelumnya dia ngambek-ngambek, marah-marah, mau nangkep Haman juga nggak bisa, keputusan dia bikin kok. Tapi sekarang dia punya tuntutan lain, yaitu apa? Kamu mau memperkosa ratu. Masya ampun, ini kriminalitasnya kan gede sekali, sudah ya. Mau memperkosa ratu. Maka langsung, sudah, tutup kepalanya, angkut, bunuh. Begitu, sudah. Lalu Harbona nambah-nambahin, sudah. Ini ya, sudah, yang tukang kasih masukan kepada raja. By the way, Haman ini baru saja bikin tiang. Tiangnya adalah untuk menyulakan Mordekai. Dan tuanku raja, jangan lupa ya, Mordekai adalah yang sudah menyelamatkan raja. Oh, raja makin kacau lagi pikirannya. Mungkin Haman ini berkonspirasi sama Bigtan dan Teres untuk bunuh saya. Makanya dia mau bunuh Mordekai yang menyelamatkan saya. Wah, dia jadi kacau sekali ya, saudara. Maka Haman pun dieksekusi, saudara. Dibunuh. Haman dieksekusi. Ketika dieksekusi, saudara, dia dieksekusi untuk satu buah tindakan kejahatan yang dia tidak dilakukan. Dia tidak lakukan itu, saudara. Haman kan gak mau perkosa Esther, saudara. Haman itu lagi mau memohon, saudara. Jadi, saudara, kita tahu, saudara, Haman ini ya dosanya besar, kesalahannya besar. Dia dihukum mati untuk sesuatu yang bukan kesalahannya dia. Banyak sekali ironinya, saudara. Dan ya itu terjadi, saudara. Kita mendapati, saudara, karena Ahasiweros lagi kebingungan, dia marah juga. Lihat, wah, kesempatan. Tadinya saya mau bunuh Haman, kepengen bunuh Haman, dilindungi sama undang-undang nih Haman ini. Gimana? Kriminalitasnya dia apa? Bikin keputusan untuk bunuh orang Yahudi itu keputusannya dia kok. Keputusan kekaisaran kok. Jadi sekarang ada Haman seperti ini, kesempatan nih, bunuh saja. Maka Haman pun disulakan di atas tiang, saudara. Dan selanjutnya, saudara, kita melihat ya, lagi-lagi ya. Kita tidak melihat mujizat apa-apa loh, saudara. Kita melihat selanjutnya, ketika Esther ya, oke, urusan Haman selesai, tapi masalah nggak selesai loh, saudara. Haman dicopot jadi wapres, undang-undang untuk menghabisi orang Yahudi itu tetap. Suara antisemitisme, suara untuk anti-Yahudi, habisi orang Yahudi nanti tanggal 13 bulan Adar, beberapa bulan ke depan, itu masih tetap terjadi, saudara. Maka sekarang, saudara, Esther datang lagi kepada raja, dan raja cepat saja kasih ulurkan tongkat emas. Maka Esther minta sama raja, "Oh raja, tolong, sekarang bangsa hamba ini yang mau dimusnahkan." Lalu, saudara, ini terdengar jawaban yang lucu, saudara, dari raja yang memang tidak kompeten. Gantungannya Israel itu raja yang tidak kompeten seperti ini. Coba bacakan ya. Ayat yang ke-7 tadi, saudara. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, "Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther. Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengancungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali." Ini artinya apa, saudara? Saudara, setelah Esther memohon, mengatakan bahwa hamba akan dimusnahkan. Gak bisa apa-apa Ahasiweros. Udah kadung bikin undang-undang dari saya lagi. Tapi setelah itu dia lihat, Haman mau memperkosa ratu, Hamannya dibunuh. Tapi kan keputusan tetap.
Nanti pada tanggal 13 bulan Adar, hamba dan orang-orang Yahudi yang lain tetap akan dimusnahkan. Terus raja bingung lagi, ngambek lagi. Harta Haman udah gue kasih ke kamu. Iya kan? Ini ucapannya saudara. Lihat kata-kata ini ya. Ini kata-kata ngambek nih saudara. Ayat yang ke-7. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester. Haman telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Yang jahat sama orang Yahudi udah gue bunuh. Hartanya sudah saya kasih kepada Ester. Sekarang kamu minta saya apa lagi? Keputusannya sudah dibikin gak bisa ditarik. Udah gak bisa apa-apa saya. Tapi sudah dalam keadaan desperate gak bisa apa-apa. Ahasiweros sekedar menjadi Ahasiweros saja. Gak tahu apa yang dia mesti berbuat. Terus jadi gimana ya? Ya udah deh ini cincin kasih kepada kamu. Undang-undangnya bikin sendiri. Jadi sekarang gimana keadaannya? Pikir sendiri, bikin keputusan sendiri deh. Gitu sudah. Ini ya kata-katanya. Tuliskanlah atas nama raja. Udah kamu ngomong aja, kasih cek kosong lah. Saya nggak tahu ini mesti ngapain juga ya. Undang-undang ada kadang-kadang bikin. Saya mau tarik juga nggak bisa. Terus ya sudahlah, ini saya kasih kertas, saya kasih tok cap, saya kasih tanda tangan, setelah itu kasih cincin materai raja. Nih, tulis sendiri. Ini kan raja yang kelihatan konyol sekali saudara. Tapi ya itu dipakai sama Tuhan saudara. Maka sudah kita mendapati ya. Tuliskan atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikan surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja itu tidak dapat ditarik kembali. Saya juga bingung, keputusan gak bisa ditarik kembali. Ya wes sekarang kamu pikir sendiri, bikin undang-undang sendiri, pikir sendiri gimana caranya kamu itu selamat. Ya udah. Dan dalam keadaan seperti itu sudah, kita mendapati itu menjadi satu buah jalan keluar kecil yang akhirnya nanti sudah umat Tuhan, orang-orang Yahudi akan diselamatkan, saudara. Saudara, ceritanya selesai sampai di sini. Belum sih, ini pasal 8 sih. Tapi ya sudah, penultimate lah. Minggu depan selesai lah, saudara. Udah hampir selesai, saudara. Tetapi, saudara, sebelum kita sampai kepada penutup ya, sebelum kita minggu depan, saudara, kita boleh coba untuk recall sedikit, saudara. Sebetulnya, masalah apa sih yang diselesaikan di sini? Kenapa menyelesaikan masalahnya itu kok sampai rumit banget kayak gini, saudara? Masalah apa yang diselesaikan? Di permukaan kita melihat masalahnya adalah Ester mau dibunuh, Mordekai mau dibunuh, orang Yahudi mau dibunuh, itu masalahnya. Tapi saudara, kalau kita lihat dengan lebih jauh saudara, satu orang komentator dan banyak yang lain sih yang mengatakan seperti ini saudara. Kalau kita lihat masalahnya dengan lebih jauh saudara, kita melihat, coba kita cek musuh utama di dalam cerita ini siapa? Musuh utamanya namanya adalah Haman bin Hamedata, orang Agag itu. Agag adalah keturunan Amalek. Amalek itu keturunan Esau, saudara, Edom, saudara. Nah, Amalek ini, saudara, ngapain? Ada apa dengan Amalek, saudara? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 17, Amalek adalah satu buah bangsa yang Tuhan Allah katakan, ini bangsa harus dimusnahkan. Kenapa? Karena bangsa ini bertolak-tolakan dengan ide penyelamatan Tuhan. Project Exodus. Saudara tahu, Israel ketika mereka keluar dari Mesir, angkatan bersenjata pertama, yang kontak senjata dengan Israel itu Amalek. Amalek adalah mereka yang tidak suka dengan Project Exodus. Israel keluar dari Mesir, Tuhan Allah pukul Mesir habis-habisan. Tapi ketika mereka sudah keluar setelah dari Rafidim, saudara, mereka dihadapi sama bangsa Amalek. Dan perang itu pada waktu itu Israel masih kecil, masih belum jago perang, saudara, belum punya banyak pengalaman perang, saudara. Pengalamannya mereka bikin batu bata, saudara. Dalam keadaan seperti itu perangnya kan jadi apa ya? Perang supranatural ya. Perangnya itu dimenangkan oleh Yosua. Tapi sebetulnya the real battle ada di atas gunung, saudara. Musa berdoa dengan angkat tangan. Lalu tangannya capek diganjel batu. Setelah itu dipegangin sama Harun sama Hur gitu ya. Udah pegang tangan di atas terus. Kalau tangannya di atas, perang di bawah menang, saudara. Kalau tangannya mulai capek-capek agak turun gitu ya. Setelah itu perangnya kalah. Wih, udah di atas terus. Capek, bro, gitu ya. Lalu sama Harun dipegang, sama Hur dipegang tangannya begini terus menang perang. Dan pada waktu itu, saudara, saya coba bacakan ya. Keluaran pasal 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 17 ayat 14. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Amalek akan dihapuskan dari kolong langit. Karena apa? Karena Amalek itu bertolak-tolakan dengan skema penyelamatan Tuhan. Tuhan dari mula-mula merancangkan untuk menyelamatkan umatnya. Exodus. Tapi orang-orang Amalek mengatakan no. Project Exodus, project penyelamatan nggak boleh ada. Saudara dan saya mengaku sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan.
Tapi proyek keselamatan itu ada antinya. Anti proyek keselamatan adalah Amalek. Oleh karena itu sudah Tuhan Allah mengatakan Amalek harus dihapuskan. Tapi yang bisa menghapuskan Amalek pada waktu itu sudah, yang Tuhan akhirnya pakai untuk menghapuskan Amalek itu harusnya adalah Raja Saul. Di dalam 1 Samuel pasal 15 sudah, Tuhan Allah menyertai Saul dan mengatakan hapuskan itu nama Amalek dari kolong bumi. Habisi mereka semua. Amalek ini adalah anti project Exodus. Habisi Amalek. Tapi setelah bertempur, Saul pikir-pikir, perang-perang kalau pakai skema bumi hangus kayak begini ya rugi. Kita perang kehilangan tentara, kita perang kehilangan senjata, kita perang pakai dana yang besar. Kerajaan baru-baru aja, sekarang mesti perang-perang dan nggak boleh ambil apa rampasan. Ya tekor kita, buat apa gunanya perang? Maka saudara, oleh Saul pikir, musnahkan. Tapi kalau bagus-bagus disimpan. Kambing domba sikat. Tapi kalau gemuk-gemuk disimpan. Kalau yang kurus-kurus penyakitan segala, aduh nanti jadi liabilities lah. Ya udah sikat semua. Tapi kambing domba yang gemuk-gemuk atau bangsawan-bangsawan yang bagus-bagus, termasuk Agag. Orang namanya Agag, raja Amalek pada waktu dibebaskan sama Saul. Maka Samuel marah, mengatakan panggil itu Agag. Lalu Agag dibunuh sama Samuel, sudah dicincang. Itu tulisannya kalau di dalam kitab Samuel sadis juga ya, Agag dicincang, dicincang sudah jadi daging cincang sudah. Tapi sudah Agag kan diloloskan sama Saul. Ada satu buah catatan di antara orang Yahudi sudah. Ini catatan benar atau enggak tahu sudah. Tapi pada waktu dia diloloskan oleh Saul, dia masih bisa tinggal dengan istrinya. Maka setelah itu istrinya punya anak. Akan ada keturunan dari orang Agag. Dan kita lihat salah satu keturunan orang Agag adalah Haman bin Hamedata, orang Agag. Itu harus dimusnahkan. Dan kita melihat sudah, siapa sekarang yang bisa memusnahkan? Agag diloloskan sama Saul sudah. Dan sekarang orang Agag, orang Amalek menguasai. Project Exodus hampir berhenti. Dan sudah lihat ya, bahkan sebetulnya ya, sebelum tanggal 13 bulan Adar, sebelum pemusnahan bangsa Yahudi itu sudah pelan-pelan musnah sendiri. Kenapa saudara? Mereka kan mikir saudara, daripada saya dimusnahkan oleh pedang, mending saya berhenti jadi Yahudi. Salah satu yang paling terkenal siapa? Ya Esther. Yang nyuruh siapa? Mordekai. Mordekai bilang, udah jangan ngaku kalau kamu Yahudi. Sembunyikanlah identitas keyahudianmu. Saudara, orang Yahudi itu gak usah dibunuh, sudah mati sendiri. Keyahudiannya sudah habis. Gak usah dibunuh. Ntar dibunuh pula sudah, tapi nggak usah dibunuh pun keyahudiannya sudah habis. Sudah. Project Exodus itu betul-betul hampir itu selesai sudah dalam kitab Esther ini sudah. Orang Yahudi nggak usah dibunuh, mereka sudah berhenti jadi Yahudi. Mereka sudah ke Persiaan, disuruh pulang ke tanah Yudea nggak mau, disuruh merayakan Paskah juga nggak mau, berziarah juga kagak. Sekarang mereka sudah Persia banget sudah. Orang-orang Yahudi ini sudah Persia banget. Nggak usah dibunuh, mereka sudah Persia banget, sudah tiba-tiba saja berubah jadi Yahudi. Ya mirip lah saudara ya, kalau misalkan ya, Anda tahu ya, satu buah sejarah kelam di Indonesia sudah pernah terjadi satu buah kerusuhan besar, lalu orang-orang dengan etnik tertentu sudah ya, itu menjadi sasaran sudah. Yang mereka lakukan apa sudah? Yang mereka lakukan adalah pertama, pindah agama. Yang kedua, rukonya ditulis sudah, milik pribumi. Ya itu kan kalau bisa jangan ketahuan identitas saya sebagai Tionghoa atau sebagai apa, jangan ketahuan, milik pribumi. Kalau KTP-nya dilihat, wah, nama KTP saya masih apa ya, Kwan Sing Pio atau Lim Kian Sing atau apa gitu. Cepat-cepat pergi ke kantor kelurahan tuh, ganti ini Joko Pramono atau gimana begitu ya. Ya kalau bisa, ini kan kalau bisa tuh diberhentikan, berhenti gitu ya. Atau ini kayak Joko Pramono mungkin kurang cocok ya, pakai nama apa ya, Marga Zega atau apa gitu. Nias masih cocok kan ya. Nias atau Manado masih cocok kan ya. Kalau bisa begitu kan sudah. Berhenti dia jadi Yahudi sudah. Berhenti. Esther sudah ratu loh saudara. Ini bisa dikatakan dia cerminan yang paling utama, ratu yang ada dalam istana, ada di kota Susan, di Puri saudara. Dia juga mengatakan bahwa saya bukan Yahudi kok. Yahudi ya? Bukan Yahudi. Semuanya maklum yang berdiri sebagai Yahudi saudara. Project Exodus selesai di tangannya Haman bin Hamedata, orang Agag itu saudara. Dan bagaimana proyek ini bisa di reverse saudara. Sekarang sudah kita melihat ya, ketika cincinnya dikasih kepada Mordekai tulis, orang-orang Yahudi boleh defend themselves. Tanggal 13 bulan Adar semua orang Yahudi harus siap-siap. Dan sudah tahu ya, ini backup by kerajaan sudah ya. Nanti orang Yahudi akan betul-betul mendapatkan satu posisi yang sangat kuat di dalam pada waktu itu, keadaan itu sudah. Dan ada catatan sudah ya. Kita tidak bisa ngomong terlalu banyak tentang catatan di dalam kitab Esther ini sudah. Karena dia
Apa saudara? Hapax legomenon tuh, kata-kata ini cuma muncul satu kali di seluruh Alkitab. Jadi kita susah untuk mengartikannya apa saudara. Tetapi saudara, ada kata-kata ini ya. Saya bacakan ya, ayat 17. Demikian juga di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hati gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi. Banyak dari antara rakyat Yahudi itu masuk Yahudi. Banyak dari rakyat negeri itu masuk Yahudi. Artinya apa? Proselitkah? Enggak tahu. Tapi ini hapax legomenon. Kalau di dalam pembacaan kitab suci, arti itu kan kita perlu banding-banding sama teks yang lain, saudara. Paulus ngomong dikaiosune, artinya apa? Jangan bandingin sama tulisannya Yakobus, bandingin sama tulisan Paulus yang lain, dikaiosune, artinya apa ya? Banyak teksnya dalam kitab suci, saudara. Tapi ini kata-kata ini cuma muncul satu kali. Artinya apa kita nggak tahu. Tapi saya kira cukup aman untuk kita katakan bahwa mereka jadi pro sama orang Yahudi. Paling tidak jadi punya political alliance sama orang-orang Yahudi, saudara. Orang-orang Yahudi posisinya jadi makin kuat, saudara. Jadi proselit mungkin belum sih, mereka cuma takut saja. Tapi saudara, dari sini ya kita melihat ya, Tuhan itu kayaknya seperti kayak ngeprank. Kayaknya seperti kayak menjadikan terapeutik saja. Tapi sudah belokan-belokan yang terjadi sudah. Kita melihat ya, ternyata bukan cuma menyelesaikan urusan Esther dan Mordekai. Ternyata sudah ini sedang menggenapkan apa yang sudah dirancangkan sejak jauh-jauh sebelumnya. Project Exodus. Mau dihabisin sama orang Amalek, Tuhan terus saja setia di tengah-tengah keadaan sejarah yang kelihatan tuh naik turun berkecamuk gak karu-karuan sudah. Seperti kayak orang itu tebak-tebakan, ini kerajaan ini naik, kerajaan ini turun, penguasa ini naik, penguasa ini turun, keadaan kita juga naik turun sudah. Tapi ada satu hal yang steady sudah, ada satu hal yang terus saja, yaitu rencana penyelamatan Tuhan tidak bisa stop sudah. Terus saja, sejak di dalam Keluaran pasal 17, nama Amalek yang bertolak-tolakan dengan keselamatan akan dihapuskan. Dan sekarang sudah kita melihat Haman bin Hamedata, orang Agag itu disulakan di atas tiang sudah. Lalu orang-orang Yahudi yang tadinya takut-takut, tadinya pura-pura bukan Yahudi. Namamu siapa? Kohen, misalkan ya, nama Yahudi sudah. Atau siapa ya? Yisak atau siapa? Benjamin gitu ya. Kalau tanya namamu siapa? Oh, Tata Rusanos atau gimana begitu saja, atau yang ngomong yang namanya ke Yahudi-Yahudian begitu saja. Jangan sebutkan nama Yahudi, jangan sebut nama Yahudi yang ke Yunanian gitu, atau ya pokok itulah kalau bisa namanya disamarkan. Hari itu sudah mereka jadi berani sudah memunculkan Yahudi, jadi muncul. Dan bukan cuma di situ sudah. Kita melihat orang-orang non Yahudi pun jadi lihat, loh ternyata di antara orang Yahudi justru kita bisa ketemu kehidupan, maka mereka masuk Yahudi. Saudara, kita melihat ya, memang sih kalau mereka itu kan paksaan ya saudara. Tapi saudara dan saya saudara, kita masih melihat loh cerita benang merah keselamatan yang terus saja berlanjut sampai saat ini saudara. Saat ini kita melihat saudara, pertama-tama dari orang Yahudi sampai kepada Gentiles, di dalam Yesus Kristus itu digenapkan saudara cerita keselamatan. Saudara dan saya siapa ya di antara kita yang adalah orang Yahudi itu siapa saudara? Gak ada saudara. Kita juga gak jadi proselit saudara. Tetapi saudara, kita semua adalah orang yang akhirnya saudara menjadi Yahudi. Bukan jadi Yahudi lah sudah ya, kita nggak jadi proselit ya. Tapi menjadi Yahudi di dalam tanda kutip, menjadi orang bersunat dalam tanda kutip, yaitu mempercayai janji keselamatan mesianik yang betul-betul digenapkan meskipun kelihatan belok-belok nggak karu-karuan sudah. Sudah di dalam kehidupan Anda, saya percaya ada banyak belok-belokan, ada banyak kekecewaan, ada banyak hal yang kelihatannya euforia, kelihatannya bagus. Setelah itu ternyata placebo effect saja. Setelah itu kelihatan senang-senang. Iya juga ya. Habis dengerin khotbah, atau habis baca buku, atau habis saat teduh. Iya juga ya, terima kasih pertolongan Tuhan nyata. Berhadapan kembali dengan realita ternyata enggak juga ya. Gitu ya. Kelihatan banyak dalam kehidupan kita seperti itu sudah. Tetapi sudah melihat ya, janji kesetiaan Tuhan itu terus sudah. Keadaan seperti kayak berubah-berubah sudah. Yang begitu diucapkan oleh Tuhan Allah. Yesaya ngomong genep. Yeremia ngomong genep. Jauh-jauh hari Musa ngomong genep, jangan ke sana. Sejak zamannya Adam sudah, Tuhan Allah mengatakan suatu hari nanti akan ada keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Itu terus digenapi sudah. Rancangan keselamatan Allah itu akan digenapi pula dalam hidupmu. Guaranteed. Rencana keselamatan Allah akan digenapi pula. Saya berharap saudara, itu digenapinya tidak melalui hard way. Kalau Donald Trump ngomong ya, Greenland jadi punya saya, mau soft way atau hard way terserah saudara.
kurang cocok ya, masa Tuhan Allah dikayakan Donald Trump, saudara. Tapi Tuhan Allah, saudara, rencana keselamatannya itu tetap. Dia punya rencana keselamatan, dia mau menerapkan rancangan Exodus bagi saudara dan saya, saudara. Dan dia sudah genapi itu dalam Yesus Kristus. Itu akan terjadi pula di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi ada kemungkinan kita melakukannya dengan very, very hard way. Kita lari ke kanan, lari ke kiri, lari ke sana, lalu terluka parah dulu, saudara. Baru menerima penyelamatan Tuhan. Rada sayang ya, saudara ya. Saya sih berharap, saudara, dengan kita melihat ya, kita punya narasi yang seperti ini, saudara. Kita boleh belajar untuk melihat bahwa keselamatan, penyelamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita, betapapun kadang-kadang kelihatan seperti kayak placebo effect, saudara, tidak pernah palsu. Keselamatan Tuhan terbukti dari zaman ke zaman, saudara. Kasih setia Tuhan sampai selama. Doa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami memiliki kitab suci kami. Kami bersyukur karena kami masih boleh mempercakapkan bagian-bagian kitab suci kami. Kami berdoa memohonkan kepadamu kiranya Tuhan bekerja di antara kami, membuat kami ini semakin berada di dalam cerita yang Tuhan memang sudah taruhkan di dalam rancangan keselamatan Tuhan. Mohon Tuhan berikan kepada kami juga sukacita di dalam kami berjalan mengikuti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.